Halo brother, kita udah ada di iOS 16.6 beta 5 yang baru aja dirilis sama si Apple. Berbarengan dengan perilisan iOS 16.6 beta kelima, Apple juga ngerilis iPadOS 16.6 beta kelima, macOS 13.5 beta kelima, watchOS 9.6 beta kelima, tvOS 16.6 beta kelima, dan HomePodOS 16.6 beta kelima. Selain itu di waktu yang sama Apple juga ngerilis langsung 16.5.1 untuk security response. Let's go, kita bahas. iOS 16.6 beta 5 udah gue coba install di iPhone XR punya gue. Dan untuk size update-nya ada di 385 MB. Sementara untuk build number-nya ada di 20G507A. Ya, alfabet di akhir dari build number-nya ini udah alfabet huruf A. Artinya udah semakin deket aja iOS 16.6 dirilis resmi. Mungkin kurang lebih akan ada sekitar 1-2 pekan ke depan. Di iOS 16.6 beta 5 ini sebetulnya kalau kita lihat untuk update firmware-nya itu nggak ada, masih sama kayak iOS sebelumnya di iOS 16.6 beta keempat. Kita lompat sebentar ke iOS 16.5.1 security response yang ada alfabet di dalam kurung huruf A ini artinya adalah update yang sangat minor. Ukuran atau size update-nya juga sangat kecil, cuman 2 MB-an aja. Untuk update yang dilakukan di iOS 16.5.1 adalah lebih kepada security response atau security update untuk meningkatkan keamanan, khususnya di bagian web content. Jadi kalau kita melakukan input data pribadi kita atau melakukan transaksi m-banking dan perbankan lainnya di web, ini lebih aman lagi dan keamanannya udah ditingkatkan sama si Apple. Tapi again udah sering gue ingetin kita nggak sepenuhnya bisa mengandalkan Apple, Google, atau pihak-pihak lainnya untuk keamanan kita. Kita juga harus berusaha menjaga keamanan data diri kita sendiri dengan tidak mengklik link-link yang sembarangan atau link-link yang aneh-aneh atau link-link manipulasi hasil dari scam atau phishing. Hati-hati selalu. Kita cek di iPhone storage-nya 16.6 beta kelima ini relatif aman, gak ada bugs. Untuk iOS-nya sekitar 9 gigaan, sementara untuk sistem datanya sekitar 3 gigaan. Biasanya kalau ada bugs, kalau nggak terjadi pembengkakan, biasanya ukurannya malah jadi 0 kilobyte. Tapi ini terlihat dengan jelas dan kelihatannya memang aman. Oke, kita lanjut. Di iOS 16.6 beta kelima juga belum adanya kembali fitur yang sempat ada di iOS 16.6 beta ke-1, yaitu Contact Key Verification, yang bisa meningkatkan keamanan kita untuk komunikasi lewat iMessage atau message. Dan juga fitur yang belum kembali dan masih misterius adalah screen recording via Siri, yang belum kembali dari iOS 16.6 beta ke-1. Mungkin kedua fitur ini akan disimpan untuk iOS 16.7 kalau ada nantinya, atau bisa jadi nanti akan disisipkan di iOS 17. Kita lihat aja. Buat daya tahan baterai di iOS kali ini juga relatif aman kondusif. Tadi gue coba charge juga tidak ada overheat. Juga sejauh ini berasa normal-normal aja, nggak ada yang aneh, nggak ada hal-hal yang negatif yang gue rasain. Untuk baterai health-nya juga tidak ada penurunan, masih di angka 79%. By the way, untuk performance di iOS 16.6 beta kelima di iPhone XR punya gue ini relatif sebetulnya kondusif. Gak ada hal-hal yang aneh-aneh atau hal-hal minus atau hal-hal negatif yang gue rasakan selama pemakaian beberapa jam ini. Karena memang baru banget diupdate, belum 1 hari. Untuk hasil pengujian dengan menggunakan Geekbench 5, single core-nya didapat 1108, sementara untuk multicore-nya 2520. Dan untuk performance dari GPU-nya didapat skor 5529. Again, skor ini masih relatif normal, aman, dan untuk performa iPhone XR ini termasuk yang rata-rata dan gak ada masalah. Oh ya, jangan lupa nggak bosan juga gue ingetin kalau setiap update iOS lu cek juga di App Store karena biasanya ada juga update-update terbaru dari aplikasi yang terinstall di iPhone lu. Langsung update aja. Nah, ini mungkin informasi yang paling dinanti oleh banyak kita user iPhone untuk kapan sih rilis iOS 16.6 secara resminya. Kemungkinan besar kalau kita telaah dari build number yang dirilis di iOS 16.6 beta 5, di mana alfabet akhir dari build numbernya ini huruf A, artinya udah deket banget. Mungkin banget di minggu depan itu di tanggal 17 Juli 2023 akan dirilis versi RC-nya. Kemudian seminggu berikutnya sekitar tanggal 24 Juli atau akhir-akhir Juli mendekati bulan Agustus
akan dirilis iOS 16.6 secara ofisial dan resmi yang bisa kita install di semua user iPhone dari mulai iPhone 8, iPhone X, dan sampai iPhone yang terbaru. Juga di minggu ini Apple bakal ngerilis iOS 17 Public Beta 1 yang kemungkinan besarnya itu di akhir minggu ini atau mungkin besok atau lusa bisa jadi. Dan untuk iOS 17 Developer Beta yang keempat kemungkinan besar juga akan dirilis minggu depan di tanggal 17 Juli. Oke, kita nanti aja untuk update-update terbaru dari Apple. Itu aja yang bisa gue share di video kali ini. Kalau lo punya pengalaman di iOS 16.6 beta keempat atau pengalaman di iOS 17 versi betanya, komen aja di kolom komentar. Thank you for watching. I'll see you. Bye-bye.